Ibu. Siap. Baik Ibu, absen terlebih dahulu ya untuk kegiatan kali ini. Mutiasi hadir Ibu. Di kampus kita Ibu Kami hadir Bu. Dewi hadir Bu. Semua hadir berarti ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pendidikan ya. Nah, namun sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian lebih dulu untuk berdoa. Nah, ada yang di sini ingin memimpin doa? Baik, silakan dari Pak. Baik, teman-teman semua, sebelum mulai kegiatan ada baiknya kita berdoa. Saya akan mungkin baik, kita sudah berdoa ya. Ibu di sini akan menjelaskan suatu materi yang bernama prokrastinasi. Dari kalian berempat, apa ada yang mengetahui apa itu prokrastinasi? saya itu Silakan berkasih. saya pernah mendengar ini merupakan satu perilaku menunda membuat tugas itu menunda proyek. Kemudian yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, baik, benar ya yang dikatakan kalian mutiasi itu benar. Prokrastinasi tersebut adalah suatu perilaku yang cenderung dilakukan secara terus-menerus dengan contoh menunda-nunda pekerjaan. Kalau di pendidikan itu dikenal dengan prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik ini memiliki beberapa faktor penyebab. Itu ada pertama faktor internal yang berasal dari diri kita sendiri, kemudian ada faktor eksternal yang berasal dari luar diri kita sendiri. Nah, faktor internal ini apa saja sih contohnya? Nah, contohnya itu keinginan kita terhadap untuk menunda tugas, menunda pekerjaan di sekolah seperti itu. Misalnya tenggat tugasnya yang diberikan itu selama 2 minggu atau 1 minggu. Nah, dalam diri kalian akan muncul langsung minat untuk nanti aja deh dikerjain karena tenggatnya masih lama. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai faktor dari internal. Kemudian untuk faktor eksternal itu berasal dari luar diri kita, yaitu dari lingkungan sekitar. Misalnya dari teman, ajakan teman, jangan deh dulu ngerjain tugas, nanti aja. Nah, itu termasuk dari faktor eksternal untuk perilaku. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan dari dampaknya. Prokrastinasi ini ada dampaknya ya, pasti ada dampaknya karena ini adalah cenderung ke perilaku ya. Nah, di sini Ibu izin bertanya kepada kalian, apa saja dampak dari prokrastinasi berdasarkan apa yang Ibu sampaikan? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan deh. Kalau menurut saya itu dampak dari prokrastinasi itu nilai di sekolah mungkin cenderung meningkat. Nilai yang cenderung rendah ya. Kemudian ada yang ingin menambahkan kembali? Ya, silakan. Mungkin kita bisa menjadi stres karena banyak tugas yang kita lakukan dan katanya sudah berdekatan dulu. Ya, benar sekali. Nah, apa yang dikatakan dua rekan kalian tadi itu sangat benar ya. Menyebabkan stres, kemudian nilai akademik menjadi cenderung menurun, itu adalah merupakan sedikit contoh dari dampak prokrastinasi yang kita jika kita melakukan prokrastinasi. Kenapa stres dan nilai akademis menurun itu termasuk dari dampaknya karena cenderungan kita dalam menunda-nunda tugas membuat tugas yang kita laksanakan dan kita lakukan itu akan cenderung tidak optimal, jadi nilai yang kita dapatkan itu cenderung rendah. Kemudian dari menunda-nunda tugas tersebut akan menumpukan tugasnya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kita akan mengalami stres atau tingkat stres kita itu melebihi orang normal. Kemudian di sini Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai prokrastinasi ini. Namun sebelum itu, Ibu ingin meminta kalian untuk membentuk kelompok jadi 2 orang ya. Silakan untuk kelompok terlebih dahulu. Baik, sudah bentuk kelompok ya. Jadi 2 orang. Ibu akan melakukan sebuah video mengenai
Hmm. Oh. Hmm. Nah, dari tayangan video tadi, Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi apa yang telah kalian simak dari tayangan video yang Ibu tayangkan tadi. Jadi silakan Ibu kasih waktu untuk kalian berdiskusi terlebih dahulu. Baik, sudah. Ya. Nah, karena sudah berdiskusi ya dengan kelompok kalian, jadi sekarang Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok kalian untuk maju ke depan untuk menjawab apa yang Ibu tanyakan mengenai apa yang kalian dapatkan atau simak dari tayangan video. Silakan. Untuk kelompok 2. Dari 2 orang perwakilan dari anggota kelompok kalian, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Namanya belum ya sih? Anggi. Jadi Ibu akan mulai dari kelompok 2 dulu. Apa yang kelompok soal dapatkan dari tayangan video yang Ibu tonton? Baik, saya mau menyampaikan bahwa tadi saat saya telah menonton video yang ditunjukkan, di dalam video tersebut terdapat siswa yang sedang mengerjakan tugasnya. Namun saat siswa tersebut mengerjakan tugasnya, terdapat beberapa hambatan dari keluarga akhirnya ada yang chat, terus dia setelah mencet dia jadi lupa sama tugasnya dan akhirnya melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dia lakukan saat dia melakukan tugas. Nah, saat dia ingat bahwa dia melakukan, saat dia ingat dia kalau misalnya dia sedang mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugasnya, bahwa dia tahu kalau tenggelam itu sudah mepet, jadi dia panik terus mengerjakan tugasnya secara tergesa-gesa. Baik, kita simpan dulu ya pada kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian ke kelompok 1 ya. Jadi pendapat saya setelah menonton video yang ditayangkan tadi tidak jauh berbeda dari pendapat kelompok 2. Jadi di sana terlihat seorang siswa yang sedang mengerjakan tugas, namun ada gangguan dari notif dari temannya, lalu dia mengabaikan tugasnya begitu saja dan melanjutkan untuk memegang gadget, dan itu berlarut-larut sehingga dia lupa dengan tugasnya, dan setelah dia ingat tegaknya itu sudah semakin dekat dan semakin mepet, jadi dia menjadi panik. Jadi pelajaran dari video itu kita tidak boleh menunda tugas karena nanti bisa lupa. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Baik, benar sekali ya apa yang akan perwakilan dari rekan kalian disampaikan mengenai video yang ditayangkan Ibu tadi, itu mengenai prokrastinasi, seseorang yang melakukan perilaku prokrastinasi terdistrik ya, adanya tadi yang kita sampaikan oleh Andi, ada notif dari temennya, lalu kemudian mengabaikan tugas proposal yang diberikan oleh guru, kemudian rekomendasi tugas tadi bilang kalau pelajaran yang diambil adalah jangan menunda pekerjaan atau tugas yang sudah diberikan oleh pengajar guru. Nah, baik, berikan tepuk tangan untuk rekan kalian. Baik, bisa kembali ke depan dulu. Nah, itu tadi penampilan dari masing-masing perwakilan kelompok. Nah, di sini Ibu juga akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke kita selanjutnya mengenai bagaimana cara kita mencegah untuk tidak kita melakukan
tahu? Baik, belum tahu ya. Oke, kita akan menjelaskan sedikit ya di sini. Baik, cara mencegahnya itu sebenarnya gampang sekali dengan cara kalian menerapkan teknik asertif dalam diri kalian. Lalu apa itu teknik asertif? Nah, teknik asertif ini merupakan suatu teknik yang bisa kita terapkan pada diri dengan cara membuat kesepakatan dengan diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri itu mampu untuk mencegah godaan-godaan dari luar. Misalnya kita mau mengerjakan tugas nih, terus ada teman yang ngajak main aja dulu yuk. Jangan dulu kerjain itu, nanti tengahnya masih lama. Coba dengan seperti itu, ada perilaku seperti itu, coba kalian tanamkan dalam diri kalian. Kalau tugas itu harus selesai tepat waktu seperti itu. Dengan kalian cepat mengerjakan tugas dan tepat waktu, maka akan lebih cepat kalian untuk bersenang-senang seperti bermain dengan teman, kemudian mendengarkan musik itu, dan kegiatan menyenangkan lainnya. Itu akan kalian lakukan kegiatan menyenangkan itu tanpa beban, tanpa diikuti perasaan ada tugas yang menumpuk. Jadi kalian bisa terapkan terlebih dahulu teknik asertif itu dalam diri kalian. Itu saja pencegahan yang bisa Ibu sampaikan untuk kalian. Semoga bermanfaat ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, Ibu akan berikan kalian tugas. Ini tugas ini ya. Ibu akan berikan kalian LKPD untuk mengerjakan, dan ini dikumpulkan hari ini ya. Ibu ke belakang saja dulu. Jadi kalian sudah pegang semua ya, LKPD-nya udah dapat semua kan? Nah, baik, silakan diisi soalnya berdasarkan apa yang ibu tuliskan di sana. Tidak boleh mencontek. Jawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui dan kalian alami sendiri. Ibu akan berikan waktu sekitar 10 menit untuk menjawab ini. Setelah itu bisa kalian kumpulkan di depan. Nah, jika ada yang belum dipahami terkait soalnya, cara menjawabnya, atau masih bingung dengan apa yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu. Bisa dipahami ya, anak-anak? Bisa ya. Baik, silakan isi. Ya. Oh, untuk soal nomor 2 itu diisi berdasarkan apa yang kamu alami ya. Jangan mengada-ngada jawabannya, tapi jawabannya itu harus sesuai dengan apa yang kamu alami. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, sudah Ibu. Oh, sudah semua selesai? Sudah. Baik, silakan bukan mengambil. Terima kasih ya sudah selesai untuk mengisi LKPD yang Ibu berikan. Karena sudah selesai mengisi LKPD, juga kegiatan kita sudah berakhir ya. Sudah mau jam istirahat, kalian harus mengisi perut kalian dengan siang kepada kali ini. Andai Ibu tadi buka dengan doa, maka Ibu akan tutup juga dengan doa terlebih dahulu. Nah, doa kali ini Ibu akan pimpin. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa Ibu pimpin, berdoa Ibu. Berdoa dan ini. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Ibu.